baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sama-sama kita hormati Ustadz Walid Rahmanto selaku Wakil Kurikulum, Ustadz Habib Rusli Fuad selaku Wakil Kesiswaan, Ustadz Amru Muflisin selaku boarding atau pengasuh pondok, dan seluruh asatidzat yang hadir, juga yang sama-sama kita muliakan, Bapak Ibu, Bapak Wali Murid dimanapun berada, Alhamdulillah. Yang pertama, yang telah menyempatkan waktu di akhir pekan bersama-sama kita bermuajah, berkumpul di sarana Zoom ini. Insya Allah ini adalah yang pertama kali di tahun ajaran ini, gitu. Mudah-mudahan nanti kita bisa setiap sebulan sekali bertemu, hadir, saling sharing, berbagi ilmu, berbagi hal-hal kebaikan, gitu. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memang ya Allah Ta'ala kemarin kita alhamdulillah sudah men-share terkait dengan berharap ada masukan, ada hal-hal yang bisa kita perbaiki di sekolah gitu. Partisipan yang sudah mengisi Google Form itu kurang lebih lebih telepon, informasi ketika Bapak Ibu kunjungan ke pondok, kemudian anak-anak bercerita, ataupun informasi dari tetangga gitu kan, tetangga yang barusan berkunjung kemudian bercerita. Ini satu hal yang sangat baik dan kami sangat berterima kasih jazakumullah khairan katsir atas hal-hal masukannya kepada sekolah. Kami sama sekali tidak merasa waduh kok dikritik, itu tidak, insya Allah tidak. Malah kami sangat berterima kasih gitu. Karena kadang-kadang kami hilaf gitu ya, hilaf dalam arti terlalu fokus di hal-hal yang sedang difikirkan, sedang menjadi topik hari ini yang kita selesaikan gitu. Kadang-kadang hal-hal yang sudah direncanakan terlupakan gitu. Misalnya kemarin kan hal yang kecil yang disampaikan Bapak Ibu terkait dengan pengering di pondok gitu, di asrama gitu. Wah itu Masya Allah, Alhamdulillah diingatkan. Tapi sebenarnya sudah kita terus ini Bapak Ibu mencari gitu. Tapi ternyata memang tidak ada. Insya Allah nanti kita akan berikan yang ya apa ada mesin cucinya dan ada pengeringnya gitu. Karena kalau nyari pengeringnya sendiri ternyata memang susah, sampai hari ini belum mendapatkan gitu. Kalaulah mendapatkan, kemarin ada salah satu wali yang sudah japri itu harganya sama dengan beli mesin cuci gitu. Gitu satu fungsi kalau hanya pengering. Kalau dengan harga yang sama itu mendapatkan double fungsi pengering dan pencuci. Dan ini kemarin sudah kita bahas dan insya Allah nanti di pondok akan segera diadakan. Terkait dengan fast respon, kemudian pelayanan di wali kelas, kemudian di wali kamar, maupun di apa namanya bendahara. Ini kemarin juga sudah kita baca, Bapak Ibu, alhamdulillah semua kita baca. Insya Allah kita kedepannya akan memperbaiki sistem dan pola komunikasi anak-anak dengan Bapak Ibu, dan juga eh, respon kami kepada Bapak Ibu yang ingin mendapatkan informasi ataupun pelayanan-pelayanan, baik itu terkait dengan daftar ulang, kemudian SPP bulanan, maupun terkait dengan penggunaan kartu santri gitu. Tapi Bapak Ibu yang dimaksud Allah Ta'ala juga perlu disampaikan untuk hal-hal teknis pelayanan, mohon nanti memang Bapak Ibu kalau ingin cepat responnya itu di jam kerja Bapak Ibu. Jadi jam kerja itu dari pukul 8 sampai pukul 2 siang. Itu memang jam kerja untuk teman-teman staf, TU, kemudian di pelayanan-pelayanan kebendaharaan. Jadi ketika jam 8 sampai jam 2, ketika memang itu tidak dibalas, nah ini bisa di apa ya dikomplain gitu ke kami gitu. Kalau di atas itu mungkin bisa jadi Bapak Ibu namanya sudah tidak di luar jam efektif kerja, mungkin juga kalaulah nanti dibuka dengan ada urusan-urusan di rumah dan yang lain-lain gitu. Tapi insya Allah Bapak Ibu
komitmen kita bersama untuk terkait dengan pola komunikasi ini akan terus kita perbaiki, terutama kalau untuk anak-anak di pondok, di boarding, dengan wali kamar, dengan pengasuhnya ini mohon betul-betul dijaga. Kalaulah misalnya tetap ada yang tidak respon cepat, itu boleh Bapak Ibu langsung disampaikan ke kami gitu. Kemudian beberapa hal terkait dengan masukan-masukan, Masya Allah, kemarin sangat banyak Bapak Ibu, kalau akan disampaikan di sambutan saat ini kayaknya waktunya nggak cukup. Nanti malah kita akan membahas terkait dengan topiknya beda, ya, karena topiknya hari ini adalah pengajian gitu. Tapi Insya Allah Bapak Ibu, eh, dalam waktu secepatnya maupun dalam waktu yang kita rencanakan, Insya Allah hal-hal yang disampaikan oleh Bapak Ibu melalui Google Form yang kemarin di-share oleh kesiswaan, kurikulum, nanti insya Allah akan segera kami tindak lanjuti. Saya jazakumullah khairan katsir, dan Bapak Ibu yang Allah Ta'ala, alhamdulillah kalau untuk anak-anak mengikuti kegiatan karnaval, mengikuti kegiatan perlombaan kemarin, alhamdulillah sangat baik Bapak Ibu, mendapatkan prestasi juga walaupun di kecamatan gitu ya. Tapi ini tetap kita support anak-anak Bapak Ibu. Kemarin PBB kita dapat juara 2 ya untuk yang ikhwan gitu. Padahal kayaknya bagus banget tuh. Kemudian yang putri dapat juara harapan. Karnaval kemarin Bapak Ibu dengan segala pengorbanan anak-anak, dengan semangatnya, alhamdulillah mendapatkan juara harapan 2. Tapi ini tidak di kejuaraannya Ibu Bapak Ibu, tapi kan semangat perayaan untuk HUT RI-nya gitu. Karena kalau untuk misalnya dampak di SNBP ya untuk TTN, sertifikatnya juga belum belum begitu memiliki nilai Bapak Ibu ya. Biasanya kalau memiliki nilai kan tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Tapi alhamdulillah ini adalah bukti nasionalisme kita, bukti cinta kepada NKRI kita di kecamatan. Alhamdulillah full kita lakukan Bapak Ibu. Jadi full kemarin kegiatan seluruh yang ada di kecamatan, lomba PBB, lomba bola, kemudian bola voli, kemudian kegiatan yang terakhir karnaval, upacara, ini semua alhamdulillah kemarin kita ikuti. Gitu. Walaupun anak-anak kita pakai kendaraan truk, kita usungin ke sana, tapi dengan insya Allah kita dampingi Bapak Ibu, jadi insya Allah safety insya Allah. Sekali lagi jazakumullah khairan katsir Bapak Ibu yang telah hadir di kesempatan Zoom meeting ini, hadir 56 peserta ya alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa lebih banyak lagi, dan setelah kegiatan ini boleh Bapak Ibu nanti memberikan masukan kepada kami, Japri, atau request, misalnya request materi dan lain-lain untuk bulan depan, boleh langsung dijabrikan kepada kami. Jazakumullah kasih juga kepada seluruh panitia yang sudah mempersiapkan. Kalaulah tadi ada sedikit banyak ketidaksiapan dari panitia, mohon maaf Bapak Ibu. Tadi kayaknya terlihat Indonesia Raya dan Mars SMA IT-nya tidak terputar ya Mas Rafiq ya. Nah, mudah nanti ke depan bisa kita lebih perbaiki lagi. Walah pamikum, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Muslimin MPDI yang telah memberikan sambutannya. Meningkat ke acara selanjutnya, yakni acara inti, yakni pengajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Fauzan Al-Hafiz. Kepada Ustadz Fauzan Al-Hafiz, waktu dan tempat dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang kali ini masih memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan. Salah satu di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita yang sangat luar biasa yang masih kita rasakan sampai detik kali ini yaitu nikmat sehat jasmani maupun rohani. Serta nikmat yang paling agung yang mesti kita syukuri yaitu nikmat istiqamah di dalam iman dan Islam. Maka dari itu kita ucapkan pada kesempatan kali ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, ayah bunda, marilah kita haturkan salawat beserta salam kepada suri tauladan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala syafaatnya dan bisa berkumpul kembali bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah kelak. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, yang terhormat kepada Ustadz Muslimin MPDI selaku Kepala Sekolah SMIT Baitul Muslim, lalu kepada Ustadz Habib Rusli Fuad MPDI selaku Waka Kesiswaan, lalu kepada Ustadz Walid Rahmanto selaku Waka Kurikulum, dan kepada Ustadz Amru Muhlisin SPT selaku Mudir Ma'had PPTQ Baitul Muslim Lampung Timur, dan kepada seluruh asatidat dan ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bermuajahah, kita dapat berkumpul meskipun di dalam ruang online Zoom ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas kali ini, apa yang kita pelajari kali ini tidak mengurangi keberkahan. Tidak mengurangi keberkahan kita dalam beramal soleh. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita ini dapat memberatkan amal timbangan kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung mulai saja Bapak, Ayah, Bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini pastilah memiliki tujuan. Dan saya yakin semua orang yang hidup di dunia ini tujuannya sama. Siapapun dia, dimanapun dia, apapun dia, siapapun dia, apapun usahanya, apapun pemikirannya, pasti yang mereka cari adalah kebenaran, ada kebahagiaan. Hanya saja patokan kebahagiaan itu berbeda-beda. Ada yang bahagia dengan mengumpulkan harta, menumpuk-numpuknya. Ada yang bahagianya menjadi pejabat tertinggi, Masya Allah. Bahkan ada yang kita rasa aneh, bahagianya itu menjadi pengikut hawa nafsunya. Sebagaimana kita pahami sekarang sedang marak dan viral LGBT, ya. Nauzubillahi min dzalik. Lalu kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah dengan memenuhi semua itu, ya, harta, jabatan, dan nafsu kita, itu bisa membuat kita bahagia? Nah, maka jawabannya kita ambil di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah doman hidup kita. Dan pasti di dalamnya kebenaran semuanya. Ya. Maka kita lihat contoh-contoh orang yang
mencari kebahagiaan dengan jabatannya. Di dalam Al-Quran Allah sudah menjelaskan tentang siapa? Fir'aun. Fir'aun adalah sosok raja yang sangat lalim dalam pemerintahannya. Dia memiliki segalanya. Apapun yang dia inginkan pasti bisa dia miliki, ya. Tapi apakah dia Fir'aun menjadi sosok manusia yang paling bahagia di muka bumi ini? Ternyata justru dia takut dengan kelahiran seorang anak. Anak laki-laki yang ingin menghancurkan kerajaannya. Ternyata hanya dengan seorang anak, dia takut dan gelisah. Maka apakah itu kebahagiaan? Ternyata bukan, wahai ayah bunda dan hadirin semuanya. Lalu contoh yang kedua di dalam Al-Quran. Allah menjelaskan di dalamnya ada Qarun. Qarun yang pemilik harta yang banyak, kita tahu semuanya. Yang mana Qarun ini sudah kita kenal dengan istilah harta karun. Nah, ini adalah julukan untuk Qarun yang hidup di masa lalu itu, ya. Sosok yang kaya raya ini bisa melakukan segalanya dengan uangnya ini. Tapi apakah dengan itu dia menjadi manusia yang paling bahagia? Ternyata dia menjadi manusia yang paling gelisah dengan hartanya. Akhirnya menyebabkan dia menjadi bakhil. Tidak mau berbagi hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan akhirnya apa? Dan akhirnya Allah matikan dia dalam keadaan apa? Hartanya dibalikan oleh Allah dan menguburkan semuanya. Ya, menguburkan beserta dianya. Masya Allah. Ini adalah suatu pelajaran yang diberikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Lalu orang-orang mengikuti hawa nafsunya. Apakah orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya ini adalah orang-orang yang berbahagia? Ternyata tidak. Ya, mereka banyak di luar sana justru menjadi orang yang paling depresi, dengan memiliki banyak penyakit yang membuat dirinya terpuruk dan akhirnya bunuh diri. Apakah itu semua yang dinamakan kebahagiaan, wahai para asatidat dan ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata tidak juga. Lalu di sini kita bertanya, bagaimana kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki? Wahai jamaah sekalian, maka jawabannya pun ada di dalam Al-Quran. Al-Quran petunjuk hidup kita. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat ke-97. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Masya Allah. Dengarkan apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Ternyata Allah berfirman, man amila salihan. Yang pertama adalah barang siapa yang beramal soleh. Min dzakarin aw untha, dari laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Masya Allah. Allah berkata, barang siapa yang beramal soleh dari laki-laki dan perempuan, lepaslah itu, dan dia dalam keadaan beriman, apa yang Allah kabarkan? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka sungguh pasti Allah akan memberikan kepadanya apa? Kehidupan yang baik. Lalu dia selanjutnya di terusan ayatnya, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami akan memberikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Masya Allah. Jadi ternyata inilah jawabannya. Wahai jamaah sekalian, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, yaitu adalah dengan beramal soleh. Apa itu beramal soleh? Yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Inilah kunci kebahagiaan yang hakiki. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di ayat yang lain,
faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan sholiha. Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabb-Nya, bukankah pertemuan dengan Rabb kita ini adalah suatu yang kita nanti-nantikan? Maka ketika kita ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah sendiri, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, apa yang mesti kita lakukan? Falyamal amalan sholihan. Beramal solehlah kalian, ya. Menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang Allah larang. Dan di ayat selanjutnya itu. Jadi untuk bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki adalah dengan beramal soleh. Beramal soleh ini harus di atas landasan, yaitu di atas keikhlasan kepada Allah, hanya menunjukkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan pahala, tidak mengharapkan balasan dari orang lain. Sebagaimana Allah berfirman, "Innama nut'imukum liwajhillah." Kami ini memberi makan hanya untuk mengharapkan ridho Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Dan kami ini tidak menginginkan balasan dan pujian dari kalian. Nah, ini adalah beramal dengan sebaik-baiknya amal, yaitu mengharapkan ridho, mengharapkan pahala hanya dari Allah saja, tidak untuk mengharapkan pujian dari manusia, tidak mengharapkan balasan dari manusia, yang mana kita tahu manusia adalah makhluk yang lemah yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudaratnya. Lalu amalan soleh juga harus di bawah landasan sesuai dengan tuntunan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita lihat orang-orang yang mereka memiliki karakter seperti itu, memiliki karakter yang mereka itu hidupnya di atas amal soleh, yang hanya ingin mendapatkan pahala dari Allah, yang hanya ingin kecintaan dari Allah. Apa efeknya kepada mereka? Siapa mereka itu? Mereka adalah yang pertama Bilal bin Rabah. Masya Allah. Bagaimana Bilal bin Rabah, muadzinnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa bertahan di atas padang pasir yang terik lalu ditindih oleh batu yang sangat besar. Untuk apa? Untuk dipaksa mengucapkan kalimat selain nama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dengan keimanan yang dihasilkan oleh amal soleh selama hidupnya, Bilal bin Rabah tidak mau mengucapkan kalimat selain daripada kalimat Allah Subhanahu wa taala. Namun apa akhirnya? Akhirnya Bilal mendapatkan kabar gembira dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan apa? Dengan sendalnya yang sudah terdengar di surga. Masya Allah, Masya Allah. Lalu siapa lagi? Para sahabat Nabi yang mulia. Ada Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah bin Ubaidillah bisa teguh ketika disabet pedangnya. Disabet badannya oleh pedang sampai badannya terluka beberapa ratus sobekan, dan dipanah dihujamkan kepada badannya sampai menembus kepada badannya. Demi apa? Demi memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, menjaga nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar tidak terluka. Ini bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka, apabila kamu ini mencintai Allah, maka apa kata Allah? Fattabi'uni. Ikutilah aku, Nabi Muhammad, karena dengan kamu mencintai aku, sesungguhnya kamu telah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, kita bisa mengambil pelajaran dari manusia mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika beliau datang ke Taif mengajak manusia untuk beriman kepada Allah. Tapi apa yang didapat oleh Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mendapatkan lemparan batu sehingga membuat jidatnya berdarah, sehingga membuat gigi gerahamnya patah. Itu semua untuk siapa? Untuk kita, umatnya, supaya keluar dari jahiliyah dan untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hasil yang dilakukan oleh para sahabat kita, para sahabat Nabi kita. Ya, Masya Allah. Dari apa? Dari buah amal soleh yang melahirkan keimanan. Masya Allah. Mereka melakukan amal soleh ini, berdakwah ini, tidak lain tidak bukan hanya untuk mengharap ridho Allah. Yang mana output yang keluar
dari pemikiran seperti itu adalah kebahagiaan yang hakiki. Bagaimana bisa seorang Bilal ditindih batu, tapi tetap dia bisa bertahan dengan keyakinannya. Ini semua lahir dari amal soleh yang dilakukan dan melahirkan keimanan atau keyakinan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Sebagaimana para pejuang kita bisa memerdekakan bangsa ini, tentulah dengan modal keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dihasilkan dari apa? Dari amal soleh yang setiap harinya beliau lakukan. Ya, sehingga dari amal soleh itu melahirkan keimanan yang membuat hatinya kokoh dan bisa menumbangkan para penjajah di tanah air kita dan mengusirnya sampai kita merdeka ke 78 tahun ini. Masya Allah. Maka dari itu para jamaah sekalian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita bertanya, apakah mereka orang-orang yang bahagia itu memiliki tanda? Bisa dikenali nggak? Ternyata mereka ini memiliki tanda, memiliki ciri-ciri di dalam dirinya. Apa itu? Seperti dikatakan oleh para ulama, orang-orang yang berbahagia ini ada ciri-cirinya ternyata. Apa itu? Yang pertama, idza u'tiya syakara. Idza u'tiya syakara. Apabila diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma min ni'matin faminallah. Dia yakin orang-orang yang beriman ini bahwasanya nikmat yang Allah berikan ini adalah dari Allah. Dia bersyukur kepada Allah, menjalankan ibadah dengan semangat, ya, menuntut ilmu dengan semangat, lalu apalagi dan mengamalkannya di kehidupan sehari-harinya. Itu bentuk ciri-ciri orang yang bahagia, yang ketika diberikan nikmat dia bersyukur. Lalu yang kedua, idza betuliya sabara, ya. Jadi orang yang bahagia itu ketika diuji dia bersabar. Dia bersabar, ya. Dia bersabar, Masya Allah. Sebagaimana hadis dari Nabi SAW yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, beliau bersabda, ajibtu lil mu'min. Aku ini takjub kepada seorang mukmin. Kenapa? Kenapa kok bisa takjub kepada seorang mukmin? Innallaha la yaqdi lil mu'min qada'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menetapkan qada, takdir kepada seorang mukmin illa kana khairal lah. Jadi orang-orang yang berbahagia itu tadi ketika diuji dia yakin bahwasanya ini semua yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau dia diberikan ujian dengan istrinya, mau diberikan ujian dengan anaknya, mau diberikan ujian dari pekerjaannya, mereka bersabar, mereka sabar. Sabar apa itu sabar? Menurut para ulama, sabar ini adalah habsun nafsi ala tasakhut, yaitu menahan diri daripada rasa marah. Marah atas takdir Allah, marah atas ketetapan yang Allah telah tetapkan untuk kita. Nah, orang-orang yang bersabar itu dia bisa menahan dirinya untuk tidak marah. Ya Allah, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah segala puji bagimu ya Allah atas segala keadaan. Begitu karakter orang-orang yang bersabar. Masya Allah. Lalu yang ketiga, ciri mereka yang itu orang-orang bahagia adalah idza betuliya sabara. Apabila dia berbuat dosa, idza adnaba istaghfar. Apabila dia berbuat dosa, maka dia segera langsung beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan yang kita perbuat. Karena kita yakin kita ini banyak dosa, ya. Nabi Muhammad SAW yang maksum saja pun beristighfar kepada Allah, masih berdiri menjalankan qiyamul lail sampai kakinya bengkak. Lalu ditanya oleh Aisyah, wahai Rasulullah, kenapa engkau yang sudah ditetapkan surganya masih mau bersujud kepada Allah, masih mau bengkak-bengkak kakinya? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Afala akunu abdan syakura. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Masya Allah. Masya Allah. Itu. Lalu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa makana Allah tidak akan memberikan azab kepada seorang hamba selama hamba tersebut beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ciri-ciri daripada orang-orang yang berbahagia yang hidup di muka bumi ini. Ya, mudah-mudahan apa yang menjadi teladan daripada Nabi dan sahabat ridwanullahi alaihim
bisa kita ambil pelajarannya. Dan mudah-mudahan ciri-ciri orang yang bahagia ini bisa ada di dalam diri-diri kita, sehingga apa? Sehingga kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, dan untuk agama, bangsa, dan negara. Maka dari itu, marilah kita tingkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istiqamah, yaitu berlanjut melakukan amal soleh, menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Mudah-mudahan dengan amal soleh itu memberikan kebahagiaan kepada kita. Mudah-mudahan Allah memberi kebahagiaannya kepada kita, dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan kembali di dunia, di akhirat kelak bersama para nabi wassalihin wasyuhada, di mana? Di surga Firdausil A'la. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin ini saja yang bisa Ana sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sedikitnya ini bisa kita amalkan. Mudah-mudahan pertemuan kali ini mendatangkan apa namanya amalan yang lebih baik lagi, ya, keyakinan kepada Allah yang lebih baik lagi, sehingga menghasilkan apa? Menghasilkan kebahagiaan yang hakiki. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Lalu kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Fauzan Al-Hafiz yang telah memberikan taujihnya kepada kita semua. Semoga kita semua bisa mengamalkan apa yang telah disampaikan Ustadz Fauzan, dan semoga kita termasuk orang-orang yang selalu memperbaiki diri. Amin. Untuk acara selanjutnya, yakni acara yang terakhir, yakni penutupan. Marilah kita tutup acara majelis bulanan. Oh iya, maaf. Acara terakhir yakni doa yang akan dilantunkan oleh Ananda Haris. Kepada Ananda Haris, waktu dan tempat dipersilahkan. Sakit, sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka ma tasya wa tanzi'ul mulka mimma tasya wa tu'izzu ma tasya wa tudillu ma tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu ma tasha'u bighairi hisab. Allahumma inna hada iqbalu lailik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfir lana faghfir lana faghfir lana. Allahumma innaka ta'lamu anna hadihil qulub qad ijtama'at ala muhabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik fawassikillahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurikal ladzi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa mitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم انصر إخواننا المسلمين من المجاهدين والمستضعفين في كل مكان وكل زمن اللهم واحد صفوفهم وزد قوتهم يا رب العالمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik. Terima kasih kepada Nanda Haris yang telah melantunkan doanya kepada kita. Meningkat ke acara yang terakhir, yakni penutup. Marilah kita tutup acara Majelis Bulanan Wali Murid SMA IT Betul Muslim ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amin. Saya selaku pembawa acara undur diri. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.